Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Ayu Sinta, NIM 026. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal karya tulis rumah saya yang berjudul Hubungan Pemberian MPASI pada bayi usia kurang dari 6 bulan dengan status gizi di Desa Pandan. Kenapa saya mengambil penelitian ini? Tentunya didasari dengan latar belakang yang menarik. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. 1. Masalah. Pemberian makanan pendamping ASI sangat dibutuhkan oleh bayi ketika berusia 6-24 bulan untuk memenuhi zat gizi untuk keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yang optimal bisa dicapai ketika pemberian makanan pendamping ASI diberikan secara tepat usia. Sedangkan di daerah pedesaan sudah menjadi kebiasaan dan pendapat dari orang tua terdahulu memberikan makanan pendamping ASI yang masih berusia kurang dari 6 bulan. Pemberian makanan pendamping ASI ini bisa menimbulkan masalah pencernaan karena bayi belum siap menerima makanan selain ASI. Masalah lain dapat ditimbulkan adalah infeksi, sembelit, batuk pilek, pertumbuhan terganggu, dan juga bisa mengalami pertumbuhan yang berlebihan. Skala di dunia, WHO 2017 40% bayi mendapatkan ASI eksklusif, sedangkan 60% bayi mendapatkan MPASI di usia kurang dari 6 bulan. Di Indonesia masih banyak yang belum sesuai dengan umurnya, terutama di daerah pedesaan. Diberikan pisang 57,3% kepada bayi sebelum usia 4 bulan. Jawa Timur, data Riskesdas tahun 2018, bayi kurus 9,14%, gemuk 9,3%. Banyuwangi, pada tahun 2016 ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 567 kasus. Studi pendahuluan, di Desa Pandan, 10 bayi, ada 6 bayi yang sudah diberikan makanan pendamping ASI di bawah usia kurang dari 6 bulan. 3. Kronologis. Pemberian makanan pendamping ASI selain dari kebiasaan diberikan karena bayi rewel, susah tidur, nangis, sehingga ibu memberikan makanan tambahan. Selain itu, dari segi sosial budaya, ibu juga lebih banyak menerima informasi dari masyarakat atau pendapat turun-temurun dari orang tua yang terbiasa memberikan makanan tambahan seperti nasi lembut dengan pisang sebagai makanan tambahan ASI. Pemberian makanan yang tidak tepat dan terlalu dini dapat menyebabkan pertumbuhan terganggu dan pertambahan berat badan dan gangguan pencernaan. Solusi. Sebagai upaya untuk mengurangi pemberian makanan pendamping ASI di bawah usia kurang dari 6 bulan, dapat dilakukan meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga melalui pemberian penyuluhan untuk memberitahukan akibat dari pemberian makanan pendamping ASI di bawah usia. Sedangkan untuk mengetahui status gizi, dengan rutin ibu membawa bayi ke posyandu karena posyandu memiliki peran seperti screening tumbuh kembang, yaitu pengukuran berat badan dan panjang badan. Bab 2. Tinjauan pustaka. Di sini saya membagi dua sub. Sub yang pertama yaitu pemberian makanan pendamping ASI pada bayi usia kurang dari 6 bulan. Sub yang kedua, status gizi. Nah, selanjutnya kita masuk ke sub yang pertama. Nomor 1. Definisi MPASI. Menurut siswa Suharjo, MPASI adalah makanan pendamping ASI yang diberikan ketika bayi berusia 6-24 bulan. Sedangkan menurut Pravesti, MPASI dini adalah makanan pendamping ASI yang diberikan ketika bayi usia kurang dari 6 bulan. Tujuan MPASI. MPASI bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi, mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima berbagai macam makanan. Yang ketiga, manfaat. Menurut Diah 2015, manfaat MPASI adalah menambah pemenuhan energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi. Jenis MPASI. Yang pertama, pengolahan pabrik yang bisa didapatkan secara instan, contohnya biskuit, sun sereal. 2. Pengolahan rumah tangga atau lokal yang harus terlebih dahulu diolah sebelum diberikan ke bayi, contohnya nasi tim, nasi lumat. 5. Faktor MPASI dini. 1. Usia. 2. Pendidikan. 3. Pengetahuan. 4. Sosial budaya. 5. Lingkungan. 6. Resiko MPASI dini. 1. Kuman lebih mudah masuk. 2. Peluang obesitas. 3. Peluang alergi. 4. Makanan sulit dicerna. 7. Waktu MPASI. Bayi dapat menegakkan kepala dengan baik. Bayi dapat duduk dengan bersandar tanpa diberi bantuan. 3. Bayi menunjukkan minat ketertarikan pada makanan. 8. Prinsip pedoman pemberian MPASI. 1. Memberikan MPASI ketika bayi sudah berusia 6 bulan. 2. Variasi makanan secara bertahap ditambah. 3. Frekuensi makan ditambah sesuai pertambahan usianya. 4. Variasi makanan yang kaya akan zat gizi. 9. Tahapan pemberian MPASI. 1. Umur 6-8 bulan MPASI sering atau lumat. 2. Umur 9-11 bulan MPASI kasar atau makanan keluarga yang dimotif lembek berbumbu ringan. 3. Umur 12-23 bulan makanan keluarga berbumbu ringan dan tidak pedas. Kita masuk ke sub yang kedua yaitu status gizi. 1. Definisi status gizi. Gizi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal pada masa bayi. Status gizi merupakan keadaan umum tumbuh kembang manusia akibat dari mengkonsumsi makanan atau zat-zat gizi lainnya. Status gizi diberikan menjadi 3, gizi buruk, gizi lebih, dan gizi baik menurut Madalena 2017. 2. Kebutuhan gizi bayi. 1. Energi. Kebutuhan kalori yang diperlukan bayi sekitar 98-108 kilokalori per kilogram berat badan per hari atau 2 hingga 4 kali lebih besar dari orang dewasa. 2. Protein. Kebutuhan protein harian diperlukan bayi sekitar 2,2 gram kilogram berat badan per hari. Lemak. Lemak yang diperlukan bayi sebesar 30-50% dari total pemasukan energi. 4. Vitamin dan mineral. 5. Air. Bayi membutuhkan sekitar 1,5 ml air setiap
kalori yang ada dalam makanannya. 3 faktor yang mempengaruhi status gizi. 1. Penyebab langsung. Makanan tidak seimbang dan penyakit infeksi di antara keduanya saling berhubungan. Pada saat konsumsi bayi tidak cukup dan daya tahan tubuh lemah, bayi akan lebih mudah terinfeksi. Selanjutnya yang kedua, penyebab tidak langsung. Ketersediaan makanan, pola asuh, dan pelayanan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor yaitu pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan. 4. Penilaian status gizi. Yang pertama yaitu pengukuran antropometri. 1. Berat badan menurut umur, merefleksikan berat badan relatif terhadap umur. 2. Panjang badan menurut umur, mengukur pencapaian pertumbuhan linear bayi yang menggambarkan kondisi gizi pada masa lalu. 3. Berat badan menurut panjang badan. Dalam penggunaan indeks BB-PB tidak perlu menggunakan data umur bayi karena dapat dilihat dari proporsi badan normal, kurus, atau gemuk. Yang kedua, kita menggunakan Z-score dengan 1. Indeks BB menurut umur, 2. Indeks BB menurut umur, 3. Indeks BB menurut panjang badan. Yang selanjutnya yaitu hubungan pemberian MPASI pada bayi usia kurang dari 6 bulan dengan status gizi. Pemberian MPASI yang terlalu dini mempunyai resiko-resiko kesehatan oleh karena secara fisiologis bayi belum siap untuk menerimanya. Selain itu, akan menurunkan intensitas dan frekuensi penghisapan ASI, sehingga asupan ASI pun menjadi berkurang. Bayi yang mendapatkan makanan tambahan dini memiliki kecenderungan lebih besar mengalami pertumbuhan berat badan daripada bayi-bayi yang mendapatkan makanan tambahan sesuai usia. Yaitu kerangka teori pemberian makanan pendamping ASI bayi pada usia kurang dari 6 bulan. Ada 2 faktor, yaitu faktor yang pertama faktor predisposisi, 1. Usia, 2. Pengetahuan, 3. Pendidikan. Yang kedua faktor pendorong, 1. Informasi, 2. Sosial budaya, 3. Kebiasaan temurun. Dari pemberian MPASI dini bisa memberikan dampak, yaitu 1. Obesitas, 2. Alergi makanan, 3. Masalah pencernaan, 4. Status gizi. Status gizi ini juga dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama yaitu penyebab langsung, makanan tidak seimbang dan penyakit infeksi. 2. Penyebab tidak langsung, program pemberian makanan pendamping ASI tambahan dan pengetahuan atau pendidikan. Angka konsep, variabel independen atau variabel bebas pemberian MPASI pada bayi usia kurang dari 6 bulan. Variabel dependen atau variabel terikat status gizi. Hipotesis, HO tidak ada hubungan pemberian MPASI pada bayi usia kurang dari 6 bulan dengan status gizi di desa Pandan tahun 2021. HA ada hubungan pemberian MPASI pada bayi usia kurang dari 6 bulan dengan status gizi di desa Pandan tahun 2021. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3 metodologi penelitian. 1. Jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasional dengan rancangan cross-sectional analitik. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendapatkan hubungan pemberian MPASI pada bayi usia kurang dari 6 bulan dengan status gizi. 2. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki bayi usia kurang dari 6 bulan di desa Pandan sebanyak 30 orang. Sampel penelitian ini ibu yang memiliki bayi usia kurang dari 6 bulan yang sudah diberikan MPASI. 3. Lokasi penelitian. Lokasi dilakukan penelitian di desa Pandan. 4. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei. 5. Variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dari penelitian yaitu hubungan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi usia kurang dari 6 bulan. Variabel terikat dari penelitian ini yaitu status gizi. Definisi operasional. 1. Variabel independen atau pemberian makanan pendamping ASI pada bayi usia kurang dari 6 bulan. Definisi operasional makanan pendamping ASI dini yaitu makanan yang diberikan pada bayi ketika berusia kurang dari 6 bulan. Alat ukur, kuesioner, usia pemberian MPASI, jenis, tujuan, dan dampak pemberian MPASI. Kriteria penilaian, skor untuk jawaban pertanyaan. Skala data ordinal. 2. Variabel independen yaitu status gizi. Status gizi adalah keadaan tingkat gizi pada tubuh bayi yang didapat dari mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu. Alat ukur mengukur berat badan dan panjang badan menggunakan Z-score. Kriteria penilaian, indeks BB menurut umur, 2. Indeks panjang badan menurut umur, 3. Indeks berat badan menurut panjang badan. Skala data ordinal. Dan bahan instrumen menggunakan kuesioner, 2. Timbangan berat badan, 3. Pengukuran panjang badan. 7. Uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu ukuran atau nilai yang menunjukkan tingkat kehandalan atau kesahihan alat ukur. 2. Uji reliabilitas. Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat menunjukkan kehandalan dan kepercayaan dengan metode Cost-Batch Alpha. 8. Analisa data. Analisa bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan variabel independen pemberian MPASI pada bayi usia kurang dari 6 bulan dan variabel dependen status gizi. Analisis ini menggunakan uji Chi-square menurut RJAT 2018. 9. Etika penelitian. Yang pertama ada informed consent. 2. Anatomi atau tanpa nama. 3. Confidentiality atau kerahasiaan. 4. Justice atau keadilan. 5. Benefits atau kemanfaatan.
Sekian presentasi dari materi saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Banyak kesalahan dan kekurangan dari presentasi saya kali ini. Semoga dapat dimaafkan dan dapat dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.